Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah, yang semoga Allah berikan kita kesehatan, sehat orangnya, sehat pikirannya, sehat kantongnya. Giliran kantongnya kencengan. Iya, nanti kita ngaji orang yang datang di majelis taklim, insya Allah dia dalam keberkahan. Karena dia didoain oleh banyak malaikat. Jemaah sekalian berbahagia, tema kita pada kesempatan kali ini tentang dakwah. Walaupun dakwah sekarang lagi ngeri-ngeri sedap. Karena banyak informasi juru dakwah yang dilakukan jadi korban gitu ya. Tapi ya insya Allah aman. Kalaupun emang mati di jalan Allah. Iya. Jadi dakwah itu adalah tugas siapa saja. Bahkan kata Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 104, bahwa orang yang berdakwah itu adalah orang-orang yang beruntung. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah yang sampaikan, dan hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang mengingatkan untuk meninggalkan dari kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apalagi dakwahnya di TV One, dapat wadimor. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini janji dari Allah. Janji dari Allah bahwa mereka yang berdakwah adalah orang-orang yang beruntung. Betapa tidak. Karena ada sebuah ketentuan dari Nabi SAW, bila ada orang yang menunjukkan kepada kebaikan, kemudian kebaikan itu dilakukan oleh orang yang ditunjukkan itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh orang yang ngikutin dakwahnya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila min ghairi ayyan kusofa'ili. Dan orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Belum lagi ketika Nabi SAW menginformasikan, biar ente udah mati, kalau ente punya ilmu terus diajak orang untuk berbuat kebaikan, itu pahalanya ngalir terus. Hadis ini begitu masyhur dan banyak orang yang sudah menghafalnya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi. Ini kan dari lantaran dakwah. Dan cilakanya kalau sudah tidak ada orang yang mau berdakwah. Karena nanti kita pada segmen selanjutnya bagaimana tentang dakwah di era digital. Sekarang kita akan mengajak bahwa setiap kita berpotensi untuk meraih pahala dari berdakwah. Minimal kepada orang-orang terdekat kita di rumah kita. Dan orang-orang yang mereka berdakwah bukan sekedar beruntung, tetapi mereka akan Allah angkat derajatnya. Dan kebalikannya, bila mereka tidak peduli kepada dakwah, tidak mengajak kepada kebaikan, tidak mencegah kepada kemungkaran, maka sabda Nabi SAW, kalau kita buka tafsirnya itu surat Al-Imran 104, kita akan ketemu dalam tafsir Ibnu Katsir sebuah hadis dari Nabi SAW. Sampai Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Sungguh kalian hendaklah mengajak kepada kemakrufan, kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Karena kalau tidak melakukan itu, sabda Nabi SAW, aula yushikannallahu ayyab'atha 'alaikum iqaban min 'indi. Kalau kalian tidak mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, atau kalian akan didatangkan oleh Allah siksaan dari sisinya. Na'udzubillah. Jadi begitu penting dakwah. Kita perlu bukti.
Bukti konkret itu yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kita akan ketemu dalam surat Al-Ma'idah. Ayat ke-98. Pemirsa TV One bisa membuka bagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Itu orang-orang Bani Israel dilaknat ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Mereka dilaknat. Orang-orang kafir dari Bani Israel. Mereka dilaknat kata Allah. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat itu orang-orang kafir dari Bani Israel dari lisannya Nabi Daud dan lisannya Isa bin Maryam, karena mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Apa penjelasan kedurhakaan mereka dan melampaui batas yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran? Maka ayat lanjutannya menjelaskan, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencegah dari perbuatan mungkar, dan itu seburuk-buruk perbuatan. Menarik ini asbabun nuzulnya Mas Agung. Ketika Allah ceritakan, sebelumnya ada ulama-ulama dari Bani Israel yang selalu ngingetin, ente bertakwa dong kepada Allah. Ini kalau kita tarik ceritanya ke zaman Betawi. Ente bertakwa dong kepada Allah, jangan bikin dosa melulu. Enggak diikutin. Besoknya dia ingin coba dengan metode dakwah, dia datang ikut nongkrong di tempat orang yang pada bikin dosa itu. Kan kita datengin langsung nih, kali aja dia mau didakwahin. Lama-lama yang ngedakwahin jadi ngikut kayak mereka. Makanya kalau sekarang ada orang yang berani-berani dakwah gitu, menurut saya sih adalah sesuatu yang tidak pantas. Masa ente baca sholawat di rumah ibadah orang lain? Itu salah satu bentuk pemaksaan keyakinan. Kalau emang dibilang bahwa Islam yang rada memaksakan, saya tidak mau sebut radikal karena biar bagaimanapun saya tidak sepakat Islam ada yang radikal. Kalau Islamnya benar ya, itu dia tuh yang maksain pakai ceramah di rumah ibadah orang lain. Emang di masjid ente udah kagak diterima. Lah kan maksain orang supaya mereka beriman gitu. Enggak Ustadz, kita silaturahim, lebih sia-sia lagi. Maka jamaah sekalian berbahagia, jagain iman dari umat kita, jamaah kita, dan biarkan agama lain mereka berdakwah untuk para pengikutnya. Begitu Indonesia akan damai.